apa host sama narsumnya ganteng. Waduh, gimana ya? Tapi Kita pakai masker loh padahal. pakai masker ya. Tapi katanya sih kalau Hah? pakai masker itu Hah? kadar kegantengan itu Nambah. naik sampai 80%. Bener nggak nih? Gimana dong caranya mengkomunikasikan ke klien yang memiliki pandangan yang ternyata salah Hah? tentang hal-hal mengenai gizi nih. Nah, agar dapat menyampaikan kebenaran yang Oke. seharusnya tanpa menyinggung perasaan karena disalahkan ya kan memang salah ya. Cuman Oke. bagaimana mungkin ya maksudnya menyampaikan yang benar. Mbak Zainura apa Mas? Zian Nuraf. Oh sorry, Zianuraf Iya. ini Mas ya mungkin ya. Mas atau Mbak Kakak Zian Nuraf aja ya. Halo sahabat Nutri Podcast, ketemu lagi dengan saya Dr. Ayub dan Mas Edo di part kedua dengan topik pentingnya ilmu komunikasi pada ahli gizi. Nah, kemarin di part 1 kita udah belajar banyak tentang ilmu komunikasi dan tips dan trik untuk cara berkomunikasi dengan klien atau dengan pasien. Ya, untuk part kedua ini Mas Edo ya, kita akan bahas masalah atau kendala yang dihadapi teman-teman sekalian yang ada di lapangan ya, apa yang terjadi atau apa kendala yang dihadapi ketika langsung terjun ke masyarakat atau ke pekerjaan. Nah, kemarin kita udah buka beberapa Q&A ya Mas Ido ya Ya. di Instagram kita di @laboratorium gizi. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Nah, kita sudah kumpulkan, kita pilih yang memang yang terbaik ya buat Oke. teman-teman yang belum ya nanti untuk next dari podcast bisa nanti ikut bertanya pada Q&A. Oke, nah boleh langsung saya bacakan ya Mas ya. Iya, gimana Dokter Ayub? Oh, tapi sebentar ya. Kan tadi ada tuh salah satu komunikasi dengan mata. Nah, sekarang kan zaman pandemi Covid-19 untuk yang part kedua ini saya coba komunikasi dengan menggunakan masker ya. Nah, Kita dengan kekuatan mata hati ya Mas ya. mata hati dan mata batin ya. Nah, kira-kira gini Mas kelihatan tersenyum atau mencucu atau tertawa atau sedih ya. Jadi kita sambil belajar menerapkan langsung nih teman-teman ya. Saya mau menerapkan ilmu yang kemarin di part 1 kita udah dapat. Ya. Jadi langsung Ya. aja Mas Ido. Ini ada pertanyaan nih dari Instagram @anindiasgata. Ya, jadi pas penyuluhan live IG ternyata yang join keluarga sendiri nih. Oh, Nah, oke. terus dia kok grogi. Nah, kebetulan ada pertanyaan yang kurang lebih sama nih Mas Ido ya. Ya. @dia_hair yang ngeblank masalah diet karena grogi, kadang masih bingung nyusun kosakata. Nah, menurut Mas Ido nih, ini berarti kan kita masalah grogi nih. Nah, menurut Ya. Mas Ido gimana sih kendala teman-teman yang ketika live IG kemudian atau sedang konsultasi atau komunikasi masalah diet atau apa, terus kemudian grogi nih. Nah, ada tips atau bagaimana cara mengatasinya nih Mas Edo? Oke, terima kasih Dokter Ayub. Saya izin sapa juga ya. Halo Sobat Nutri Podcast Laboratorium Gizi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah senang lagi kita ketemu di episode kedua ini di sesi komunikasi. Sekali lagi terima kasih Lab Gizi, terima kasih Sobat Nutri Podcast yang masih setia untuk mengikuti podcastnya Laboratorium Gizi ya. Nah, tadi pertanyaannya terkait grogi ya Mas ya. Grogi. Nah, yang pertama terkait grogi karena dilihat sama keluarga gitu ya. Kalau saya teman-teman kita harus yakin nih, harus pede juga sama diri kita. Kenapa keluarga lihat kita perform kita atau ada audiens yang ikut join live IG-nya kita teman-teman, itu berarti mereka membutuhkan sesuatu kan Mas, membutuhkan sebuah informasi dan mempercayakan informasi itu disampaikan oleh kita sehingga mereka berkenan. Kalau nggak berkenan ngapain juga untuk join kan? Nah, itu sebuah apresiasi dari keluarga ataupun dari teman kita yang join live IG kita untuk melihat apa yang kita sampaikan. Jadi harusnya kita merubah nih mindset. Nah, mindset bahwa apa yang didapatkan respon-respon dari audiens yang live IG itu seharusnya jadi motivasi nih, bukan jadi beban ya. Kalau jadi beban jatuhnya grogi. Nah, untuk tips kedua juga nih untuk mengatasi grogi, kita harus olah nafas dulu nih. Jadi sebelum live IG. Ini sebetulnya sudah bukan sesi konseling ya Mas ya, lebih pada komunikasi yang lebih luas ya. Komunikasi yang live lebih luas IG, ya. Jangan sekali-sekali kita mulai take apalagi live ya saat kondisi masih grogi Mas Dr. Ayub. Jadi harus kita kendalikan diri kita dulu. Karena kalau posisi
3G ya, saya Apa itu ngingkatnya 3G tuh ya? 3G ya, yaitu gugup, grogi, gemeteran. Nah, jadi pada saat kita gugup, grogi, gemeteran, kita memaksakan diri untuk tampil live, atau ini ilmunya public speaking loh Mas. Jadi nanti ini bisa lebih luas lagi tentang public speaking, Wah, menarik episode nih. tersendiri kayaknya Ya, ya. ini kayaknya perlu ya kalau kita ada di podcast khusus tentang public speaking. Iya, ini Ya. masuk ke arah sana nih ya. Hmm. Live IG public speaking juga masuk ke live IG ini. Jadi saat kita gugup, grogi, gemeteran, ini harapannya jangan masuk dulu. Kalau di sesi offline, kalau bisa, kalau saya nih ya mau masuk terus grogi nih, saya izin dulu sama hostnya. Saya ke belakang sebentar, tolong isi ice breaking dulu ya gitu. Nah, apa yang saya lakukan di balik layar? Saya olah nafas, Mas. Saya tarik nafas, saya Nafas, tahan, inhale, saya exhale, hembuskan. Tujuannya apa? Untuk lebih relax. relax. Kemudian setelah olah nafas, yang perlu dilakukan berikutnya adalah, nah ini, mindsetnya dirubah. Berimajinasi yang positif. Seperti tadi ya, kita harus merubah mindset bahwa keluarga yang hadir tiba-tiba atau apapun yang terjadi saat live IG itu tidak akan menjadi masalah dan saya akan tampil yang baik. Gitu. Harus dibuat mindset bahwa yang join live IG kita adalah mereka yang mempercayai kita sehingga mau mendengar apa yang kita sampaikan. Itu harus dibangun. Nah, kita olah nafas, kita rubah mindset, dan kita bayangkan keberhasilan ya. Nah, saat sudah stabil kondisi emosi ini, baru kita take live IG-nya dimulai sehingga sudah normal. Karena kalau dipaksakan posisi 3G, kita masuk dalam sesi komunikasi publik yang dilihat orang langsung, bonusnya satu Mas, ngeblank Ngeblank. atau speechless. Ya sama seperti yang ditanyakan sama Ed tadi ya. Jadi dia suka ngeblank karena grogi, terus agak bingung, terus nyusun katanya mungkin ya karena dia masih 3G tadi ya. Oke, nah ini terkait yang nyusun kata nih. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan itu olah nafas, berimajinasi yang positif dan membangun rasa percaya diri yang bagus, kita coba ya. Jangan lupa nih, kuasai materi, itu nomor satu juga ya. Jadi apa yang kita ingin sampaikan dalam sebuah sesi live IG atau seminar gizi gitu ya, kita harus betul-betul menguasainya. Karena itu hukum wajib ya, kalau masalah olah nafas, masalah berpikir positif itu kan teknis komunikasinya. Tapi konten utamanya ya kita harus punya juga dong Materi modal apa ya. yang ingin disampaikan. Itu semakin kita menguasai materi, insya Allah grogi itu akan semakin hilang gitu, Mas Dokter Ayu. Nah, tapi gini Mas Ido ya, sebenarnya grogi itu sendiri ya, grogi enggaknya seseorang, itu apakah memang dipengaruhi oleh kemampuan dia berkomunikasi sejak kecil gitu, Mas? Oh ya, ini menarik nih Mas. Hmm. Sobat Nutri Podcast banyak mungkin yang merasa, oh saya waktu kecilnya ini minderan, waktu kecilnya nggak punya kemampuan bicara yang bagus, saya nggak yakin kalau saya mampu. Nah sebetulnya itu salah besar nih Dokter Ayu. Kita tahu bahwa yang namanya komunikasi ini adalah soft skill, salah satu soft skill. Dan rumusnya memperbaiki soft skill hanya satu, yaitu latihan. Latihan ya, Nah, makin latihan. sering makin baik ya, Latihan yang konsisten dan persisten ya, jadi terus menerus. terus-menerus. Nah, nggak boleh berhenti karena bakat, misalnya, oke lah bakat menunjang, tapi bakat tanpa dilatih dia nggak akan menjadi sebuah keahlian. Tapi bukan bakat, tapi dilatih secara konsisten, dia akan menjadi sebuah keahlian. Jadi kuncinya di latihan, bukan bakat. Nah, menyambung tadi nyusun kata-katanya yang sulit, ada baiknya untuk latihan Sobat Nutri Podcast saat kita ingin menyampaikan sebuah materi di sesi seminar atau konseling atau live IG, boleh teman-teman tulis sebelum acara ya. Jadi yang ingin disampaikan tuh ditulis. Karena kemampuan proses menulis tadi adalah kemampuan menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita menjadi bahasa tulisan. Itu adalah belajar secara nggak langsung merangkai kata. Nah, saat kita sudah membiasakan diri menulis, kita akan mulai, ini kok ya kayak nggak enak. Ini kayaknya enak ditambahin kata-kata ini. Terus kita baca lagi, berulang gitu 2-3 kali sebelum take. Insya Allah saat take proses yang kita lakukan tadi, dia akan ada kok di alam bawah sadar yang kita nyaman untuk menyampaikannya. Nah, buat tadi ya Ed masalah bingung nyusun kata-kata,
Jadi ini buat teman-teman juga, ini salah satu tips dan trik ya dari Mas Edo. Jadi kita harus nulis dulu ya Mas ya. Nulis ya, itu kan itu salah salah satu satu. untuk melatih. Jadi juga tadi mungkin baru pertama, kedua grogi ya. Ya, Berarti kita terus lakukan ya Mas ya, agar betul. terbiasa, terlatih sehingga nanti jadi suatu keahlian ya. Tadi Iya, awalnya grogian, terus kemudian nanti bisa lebih ahli dalam berkomunikasi. benar Mas Dokter Tuh. Ayu. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya Mas Edo, dari Anna Rosida. Kak, kenapa host sama narsumnya ganteng? Waduh, gimana ya? Tapi Kita pakai masker loh padahal. pakai masker ya, tapi katanya sih kalau pakai masker itu kadar kegantengan itu Nambah. naik sampai 80%. Bener nggak nih? Ya, cuma kelihatan matanya doang ya. Buat Benar nggak? teman-teman, Benar nggak Bu Sutradara? Halo. jadi ini kayaknya yang disebut anak-anak sekarang masker jenik Mas. Jadi kalau udah pakai masker lebih lebih oke, tapi pas dibuka mengecewakan. Tapi saya rasa mungkin saya sama Mas Edo nggak tahu ya mengecewakan teman-teman sekalian apa enggak. Ya yang penting itu hari ini kita nggak fokus sama gantengnya Mas Edo nih, tapi kita fokus sama ilmu yang dikasih sama Mas Edo. Ya langsung. Gantengnya Mas Ayub aja. Sobat Nutri Podcast. Nah, terus ini ada lagi Mas nih pertanyaan dari @aryuni16 ya. Jadi masalah bahasa, saya bahasa Indonesia dan pasien bahasa Sunda, Mas. Nah, akhirnya saya belajar bahasa Sunda. Nah, ini gimana nih, Mas? Jadi Edo. ini maksudnya si pasien juga nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, kalau dari pertanyaan ini karena Oke. bahasa yang dipakai oleh Mbak Aryuni ini bahasa Indonesia, kemudian pasien bahasa Sunda. Mbak Aryuni belajar bahasa Sunda ini, Mas. Mbak Ayuni ya. Ya. Ini luar biasa nih. Kita perlu kasih apresiasi yang luar biasa kepada Mbak Ayuni. Mbak Ayuni sampai belajar bahasanya orang ya, bahasa Sunda. Ini adalah bentuk respect, bentuk bagaimana Mbak Ayuni ini menghargai kawan bicaranya, menghargai pasiennya atau kliennya. Karena secara normal bahasa pemersatu kita kan bahasa Indonesia. Yang agak aneh misalnya Dokter Ayub misalnya sebagai konsultan ya, saya sebagai klien, saya orang Sunda, saya ngomong Sunda, Mas Dokter Ayub Sebagai ngomong klien bahasa bahasa Jawa gitu. Jadi ngotot-ngototan pakai bahasa daerah masing-masing. Itu baru aneh. Sehingga seharusnya kalau kondisi yang kayak tadi, sebaiknya solusinya adalah bahasa Indonesia karena pemersatu kita kan bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau ini di luar kasus umum, bahasa Indonesia nggak bisa, sampai si konsultannya belajar bahasa kawan bicara, itu luar Luar biasa. biasa banget ya, sampai dia merela belajar bahasa Sunda. Bentuk respeknya Mbak Ayuni. Itu udah komunikator yang baik tuh Mbak Ayuninya ya, modal yang baik. Jadi salah satu modal yang dibicarakan Mas Edo itu mungkin komunikator yang mau belajar ya Mas ya. Betul. Jadi dia berkembang ya. Mungkin kalau Mbak Aryuni mungkin perlu juga kerja di Madura ya Mbak Aryuni. Terus kemudian besok di Bali ya. Lama-lama nanti bisa multi bahasa ya. Ya polyglot kali ya, 16 bahasa atau lebih ya. Jadi bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali. Ya, mungkin seperti itu ya Pak teman-teman. Ini menarik nih Mbak Aryuni ya. Iya. Jadi pengen tahu nih Mbak Aryuni kerja di mana ya. Next saya doakan kerjanya di Madura atau di Bali ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya Mas Edo dari @tiwi Hermas. Nah, ini dia bilang nggak fokus, kemudian kurang menguasai materi dan kadang-kadang pertanyaannya di luar perkiraan. Mungkin komunikasinya gizi tapi di luar perkiraan tuh maksudnya tanya sudah menikah atau belum, mungkin ya salah satunya ya. Sering soalnya ini saya nih agak curhat ya. Gitu ya. Ya, gimana nih Mas, gak fokus dan kurang menguasai materi dan kadang-kadang pertanyaannya di luar perkiraan. Baik, nah kita harus cari dulu nih Mbak Tiwi ya, penyebab dari nggak fokusnya Mbak Tiwi ini apa sebelum melakukan konseling gizi ya. Harus dicari dulu nih sebabnya apa kok bisa nggak fokus. Apa karena ada masalah lain yang dibawa di sesi konseling. Nah, kalau itu permasalahannya, maka sebaiknya saat kita menghadapi kawan bicara, dalam hal ini pasien atau klien, ya kita harus benar fokus dulu nih. Fokus untuk melepaskan pikiran-pikiran lain, kita fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh klien kita. Karena salah satu hukum komunikasi adalah empati ya, dan dalam empati itu ada truly listening, mendengarkan. Nah, kalau kita lagi nggak fokus, kita nggak akan bisa menyimak apa yang dikatakan klien. Dan itu akan terasa loh, akan terasa si klien, oh ini kok konsultannya kayak nggak fokus sih ngasih konsul ke saya gitu. Itu jadi
akhirnya efek komunikasi juga nggak Agak akan berkurang. bagus. Nah, dicari dulu nih sebabnya ya, Mbak Tiwi. Kalau sebab nggak fokusnya karena belum menguasai materi, ya harus Harus update belajar ilmu, ya. harus update ilmu karena ilmu gizi selalu berkembang, jadi harus selalu update. Apalagi yang ingin disampaikan itu harus kita update terus ilmunya ya. Terus pertanyaannya tadi apa Kak satunya? Kadang-kadang pertanyaannya itu di luar perkiraan. Oh, di luar perkiraan. Nah, ini tadi Ya. nih kembali ke penguasaan materi. Kalau misalnya pertanyaan yang disampaikan oleh klien itu masih seputar materi dan kita memang belum tahu jawabannya, ya biasa bisa jadi karena kita harus lebih banyak lagi membaca materi tersebut. Dan untuk solusinya hal seperti ini bisa pakai yang halus nih biar nggak kelihatan kalau kita nggak mampu gitu ya. Kita bisa mengatakan, oh baik ibu ini pertanyaannya bagus sekali, saya mohon izin ya, saya konsulkan sama senior saya misalnya gitu. Saya konsulkan sama prof saya misalnya. Nanti Ibu Tiwi saya hubungi ya, boleh minta nomor handphonenya. Nah, itu adalah bentuk perhatian juga saat kita nggak bisa jawab pertanyaan dari klien kita. Tapi harus Hmm. beneran, setelah Dan dapat jawabannya kita kita hubungi hubungi. ya. Iya. Jadi memang benar teman-teman sobat podcast ya. Jadi memang saya juga sering mengalami nih yang dialami oleh Mbak Tiwi ya. Jadi memang ketika ada pasien atau klien yang memang pertanyaannya di luar perkiraan kita Mm-mm. ya, memang untuk agar lebih profesional atau kita Mm-mm. menghargai pasien itu, Mm-mm. kita bisa melakukan cara yang dilakukan oleh Mas Edo tadi ya. Itu penting banget buat teman-teman. Jadi memang kita nggak selalu bisa menjawab semua pertanyaan Ya. pasien ya. Jadi memang kita harus Benar. belajar. Lebih baik kita Benar. akui memang kita Betul. belum tahu, jadi Ya. kita bilang kita akan konsultasikan Betul. atau kita cari referensi Betul. atau seperti Ya. apa. Nanti kita bisa kalau misalnya daring kita bisa hubungi kembali atau bisa kalau offline Ya. itu bisa kita janjian lagi ya. Bu, Betul. Ibu bisa datang lagi misalnya minggu depan Iya. pada hari yang sama kita diskusi lagi. Itu lebih baik gitu Lebih ya Mas baik. Edo. Jadi jangan pernah malu untuk mengatakan memang belum tahu. Karena mengatakan kita belum tahu saat itu juga nggak salah dalam komunikasi. Yang penting bagaimananya, seperti yang Pak Bagaimana Satu. menyampaikannya. Bagaimana yang menyampaikan. Nah, tadi kan bilang bagaimana itu tadi di part 1, makanya jangan lupa juga nonton nih yang part 1 ya. Oke, Nah, berikutnya nih masih ada pertanyaan dari @seliningtias nih. Mbak Nah, Sally ya. kalau pas pasien atau Ha-ha. pasiennya lebih kritis nih Mas itu. Oh, Nah, lebih kritis pas ya. dijelasin nih malah jelasin balik. Waduh, agak ngeri nih ya. Mungkin Oke, kita oke. nih baru lulusan S1 mungkin. Nah, untuk Ha-ha. pasien atau kliennya ini misalnya profesor atau lulusan S3 atau Oke. lulusan S3 Eropa gizi misalnya. Nah, ini gimana nih Mas secara profesional untuk menghadapi Oke. masalah seperti ini? Ya, mungkin dalam sebuah sesi komunikasi pernah ya kita menjumpai senior mungkin yang konsultasi ya. Justru begini, kita harus merubah mindsetnya dulu nih teman-teman agar kita nggak grogi. Ya, tentunya bagaimana menyikapi yang baik, kita harus menganggap ini sebuah kita memberi apresiasi bagi guru besar tadi. Tapi saya rasa kalau guru besar gizi nggak akan lah nanya ke senior gizi, Ya, ke junior juniornya. gizi ya. Mungkin profesor yang atau guru besar yang bidang lain sedang konsultasi seperti itu. Nah, Sering. kalau betul benar. Kalau guru besar di bidang lain atau siapapun yang kita anggap sebagai orang yang lebih pintar dari kita, saat sesi konsultasi kita harus lepaskan atribut itu semua, Dokter Ayu. Selama mereka datang ke ruang konsultasi gizi, selama mereka datang ke praktek konsultasi kita, itu artinya mereka butuh untuk informasi gizi. Sehingga label siapapun yang datang, apakah Kapolda, apakah Bu Gubernur, apakah wali kota, datang untuk konsul sama kita, mereka adalah orang yang membutuhkan informasi gizi. Dan teman-teman ahli gizi adalah starnya. Nutrisionis itu starnya, apa namanya, ya bintangnya di sini untuk memberikan informasi gizi. Mereka guru besar bukan di bidang gizi, jadi mereka akan banyak yang ingin diketahui dari kita. Kita harus jadikan itu semangat. Yang pertama itu, Dokter Ayu. Kemudian yang kedua, kalau ternyata itu senior gizi dan malah menjelaskan balik ya, kita terima dengan terbuka. Jadi salah satu hukum komunikasi itu kan ada respect ya. Respect itu adalah sikap bagaimana kita menghargai kawan bicara kita. Caranya bagaimana? Wah, luar biasa Ibu atau Bapak. Terima kasih ya masukannya. Informasi ini baru saya dapatkan loh dari Ibu atau dari Bapak. Insya Allah akan membantu saya mengembangkan ilmu gizi saya, misalnya gitu. Dan akan menjadi referensi saya.
terima kasih Bu masukannya. Nggak ada salahnya kok kita menerima klien yang lebih kritis. Jadi saya rasa nggak apa-apa. Selama klien itu bukan untuk berdebat, dan saya rasa dalam proses konseling itu sekritis-kritisnya pasien ya, insya Allah mereka hadir untuk butuh bantuan, untuk butuh diskusi, Diskusi lebih bukan bisa untuk berdebat. debat-debatan. Oh Mas, jadi insya Allah tetap yakin aja, tetap on Tetap the road yakin. bahwa kita tracknya adalah memberikan masukan. Pada Memberikan kenyataannya ilmu ke klien. kita dapat masukan, it's okay, nggak apa-apa. Ya buat Mbak Sally ya, atau teman-teman yang lain ya, jadi memang nggak usah khawatir ya. Justru misalnya dijelasin oleh pasien ya, kita dengarkan dulu mungkin ya Mas ya, Benar, apakah benar. kontennya itu memang sesuai Hmm. atau bagaimana. Kalau memang sesuai atau nambah ilmu kita ya Hmm. kita terima, dan kita memang terima kasih ya. Iya, Justru kita betul. nambah wawasan lain ya. Iya, benar. Tuh. Nah, kemudian ini Mas, ada pertanyaan dari Alfianan ya. Alfianan. Ya. Oke. Ini anamnesa sesuai penyakit pasien, namun tidak menemukan benang merahnya. Nah, ini gimana nih Mas? Ini kayaknya juga beberapa masalah ini juga sering dijumpai di lapangan. Jadi Iya. maksudnya saudara Alfianan ini sudah melakukan anamnesa, Anamnesa, tapi tetapi masih nggak belum ketemu benang bisa, merah. ya masih belum bisa menemukan benang merah, atau mungkin belum bisa menyimpulkan, atau misalnya harus nggak tahu nih harus ngapain karena belum ada benang merahnya. Itu apa sih yang perlu dilakukan Mas itu? Ya, jadi ini mungkin kita sering alami juga ya. Jadi yang saudara Alfian alami ini, kalau belum menemukan benang merah, kita harus cek lagi bagaimana kita melakukan teknik anamnesa gizi ya, atau nutritional assessment-nya. Apakah toolsnya itu biasanya kan ada formulir, lembar form. assessment. Apakah itu sudah lengkap, sudah mampu Terisi baik. menggali seluruh permasalahan dari klien. Betul. Nah, kalau toolsnya sudah oke, kembali yang kedua, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menanyakan dan menggali data. Sehingga untuk melengkapi tools yang oke tadi, harus disertai cara kita menggali data yang benar, sehingga datanya lengkap untuk memudahkan kita menyimpulkan atau nutritional diagnosis ya. Atau yang bisa tadi menemukan benang merahnya Iya, itu ya Mas ya. jadi harus dicek dua hal ini, apakah toolsnya nggak lengkap, atau cara kita menggali data yang perlu diperbaiki lagi. Sip, keren nih. Nah, memang sering banget ya di lapangan kita menemukan seperti itu ya, agak sudah tanya, sudah apa, tapi ternyata ada yang miss ya. Memang kita harus banyak berlatih ya teman-teman, jadi memang kita harus sering melakukannya ya, jadi sehingga nanti sudah terbiasa bisa melakukan assessment di bidang nutrisinya ya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang lumayan bagus nih ya, dari @zianuraf nih. Kak, mau tanya nih, gimana dong caranya mengkomunikasikan ke klien yang memiliki pandangan yang ternyata salah tentang hal-hal mengenai gizi nih, nah agar dapat menyampaikan kebenaran yang seharusnya tanpa menyinggung perasaan karena disalahkan ya, kan memang salah ya, cuman bagaimana mungkin ya maksudnya menyampaikan yang benar. Mbak Zainurah apa Mas? Zianuraf. Oh sorry, Zianuraf ini Mas ya mungkin ya? Mas atau Mbak, Kakak Zianuraf aja ya. Kakak Zianuraf ini luar biasa pertanyaannya ya. Ini benar-benar kita dituntut sebagai konsultan ya, atau ahli gizi dalam hal ini, memberikan informasi yang benar tanpa menyinggung dari pendapatnya yang keliru tadi. Nah, teman-teman Sobat Nutri Podcast, kita perlu tahu bahwa hukum komunikasi itu ada yang namanya REACH ya, kalau tulisannya REACH. REACH. Nah, REACH ini apa? R itu adalah respect. Jadi respect itu seperti yang tadi, yang pembahasan bahasa Sunda itu tadi ya, artinya kita itu mau menghargai pandangan. Nah, dalam hal ini masuk nih pandangan dari kawan bicara. Apakah pandangan salah atau benar, kita hargai dulu kalau dia sudah memberikan pandangan. Yang kedua, empati. Nah, empati itu artinya kita melihat awalnya nih, Dokter Ayub, dari kacamata klien kita. Jadi kita coba mengerti ya. Jadi ada istilahnya itu seek first to understand, kemudian then to be understood. Jadi kita coba mengerti dulu bagaimana pandangan klien, baru kita bisa diminta dimengerti juga. Jadi jangan buru-buru menyanggah. Jadi kita harus mampu untuk itu. Kemudian salah satu memunculkan empati adalah mendengarkan yang baik. Ini saya masukkan dulu ya sebelum menjawab pertanyaannya Kakak Zianuraf. Ya. Nah,
tadi mendengarkan yang baik, salah satu ciri kita sudah melakukan empati. Caranya gimana? Ada yang namanya kita mengulang kata-kata penting apa yang Sampaikan. disampaikan. Kita anggukkan kepala. Oh iya, oh gitu ya Bu, oh gitu ya Pak, gitu. Nah, kemudian kita ekspresi, kita fokus pada matanya saat dia berbicara. Itu kita lakukan dulu ya. Kemudian yang C ya, A dulu ya. A dulu. Audible. Nah, audible itu bahasa kita jelas. Ah, sorry, pesan kita mudah dipahami karena mudah didengar gitu ya, audible. Syaratnya apa? C, clarity. Nah, Jadi kita ngomongnya dengan jelas nih, sobat. Kemudian yang terakhir adalah humble. Kita harus rendah hati. Masuk nih. Rendah hati, jangan buru-buru menyanggah. Nah, jadi saat sobat Nutri Podcast sudah melalui prinsip itu, saat ada klien dengan pandangan yang salah tadi, kita tetap mendengarkan terus pandangan-pandangannya. Oh begitu ya Bu, oh begitu, begitu. Kita ikutin. Insya Allah saat si klien ini asyik menyampaikan menceritakan pendapatnya, itu pendapatnya. sebetulnya dia kalau di sesi hipnosis itu adalah masuk ke level trance ya. Level trance itu dia nyaman, karena dia nyaman dengan Makin komunikasi yang cerita ada, dia makin cerita terus banyak. nih, Mas Yo salah kan ya. Hmm. Jadi dia nyaman. Itu sudah poin positif. Saat dia rajin berpendapat, salah benarnya kita pinggirin dulu, kita simak terus. Nah, itu udah poin positif, dia percaya, dia cerita. Kemudian setelah dia selesai, baru kita masuk pelan-pelan nih. Dokter Ayu kita sampaikan, Ibu, Bapak, terima kasih informasinya. Nanti coba saya pelajari kembali ya. Tapi sejauh ini yang saya pahami, materi terkait ini itu seperti ini, seperti ini. Kalau menurut Bapak Ibu, nah, mungkin bisa terjadi diskusi lagi Diskusi. ya, tanpa adanya debat. Sehingga nanti bisa menemukan titik terangnya bagaimana. Jadi Jadi saya si rasa, klien menjelaskan cerita, nah, kemudian dari konsulennya cerita sebenarnya seperti ini gitu ya Mas ya. Terus kemudian ada diskusi, ya mungkin kita bisa tanya salah satunya pendapat, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu gitu tentang ya, apa yang Ibu sampaikan. Mungkin pasien atau klien bisa membandingkan sendiri nih mana yang sebenarnya lebih benar atau lebih masuk akal. Kadang kita juga mengajak berpikir klien benar, juga mungkin perlu gitu ya Mas ya. benar. Iya, perlu sekali. Jadi bahkan dalam ilmu komunikasi kadang kita itu menyanggah menyanggah pernyataan kawan bicara kita dalam ini klien atau ahli gizi, klien atau pasien itu tidak langsung nyampein teori, tapi kita berikan analogi. Mungkin klien kita awam sehingga kalau langsung masuk teori dia juga belum nyasuk, tapi kita kasih analogi-analogi yang lain sehingga dia mudah terima. Atau pakai contoh aja ya, gimana? Pakai Contoh contoh aja langsung. ya. Misalnya gini, misalnya apa ya? Yang sering terjadi debat itu sama nenek itu saat ASI ya, ASI. Nah, Kasih eksklusif nih iya si 6 bulan eksklusif. awal. Si nenek ngotot kalau anak nggak kasih pisang, Enggak, cepet gede nih. cepet gede Iya. gitu ya Dokter Di Ayub ya. lotek pisang umur 2 bulan, 3 bulan Heeh, yang seharusnya masih asa eksklusif udah neneknya udah heeh, ngotot nih harus dikasih heeh, pisang nih di lotek heeh. pisang kalau katanya orang Oke, Jawa gitu ya. ya. Nah, Jadi, ini gimana nih? Seru nah, juga nih. ya ini saya kasih contoh begitu. Ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk kita bilang, Nek, menurut WHO bahwa bla 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 bla. Nek, ini dia nggak akan masuk ke otaknya Dokter Ayu. Kita analogikan dengan apa? Nah, dengan ukuran lambung. Nek, ini loh Nek, ukuran lambung bayi itu di usia 2 bulan tuh seperti ini, ukurannya segini, nanti usia 3 bulan akan berkembang segini. Coba Nenek bayangkan sih kalau 2 bulan dengan ukuran segini dikasih pisang, apakah mampu si babynya gitu. Mencerna. Iya. Jadi dengan analogi menyampaikan sesuatu yang lain tapi maksudnya sama, itu kadang lebih memudahkan kawan bicara kita menerima pesan yang disampaikan. Gitu Kak Dokter Ayub. Ya. Jadi menarik ya tadi dari Kak Zanuraf ya. Jadi memang sudah disampaikan Mas Ido tips and triknya nih. Jadi kalau misalnya kita menemukan teman-teman yang lain juga menemukan kasus yang sama, ya tadi ya jangan lupa kita yang pertama banget itu kita harus respect ya. Ya, Tadi reach tadi ya. Jadi kita harus respect, kemudian kita mendengarkan dengan baik ya. Kemudian kita bisa diskusi. Jadi kita betul.
membangun kenyamanan dengan Betul. klien kita. Jadi Betul. memang nanti jatuhnya tujuan kita adalah pesan kita tersampaikan. Betul. Kalau misalnya masih sulit, misalnya Mm-mm. pendidikan dari setiap orang kan beda-beda, Ya. penangkapan juga beda-beda. Ya. Mungkin bisa dengan salah satunya dengan analogi tadi. Ya. Jadi lebih mudah ditangkap gitu ya, Mas. Betul, Ya. Dokter Ayu. Nah, ini ada nih pertanyaan nih, sebenarnya gini Mas. Ya. Kan dari Nutri Podcast sebelumnya episode Oh, ke-7 oke. ya, yang pernah kita datangkan narasumber sebelumnya dari Mas Krisna, kan cerita nih dia di rumah sakit konsultasi pasien ya, terutama nih pasien yang COVID-19 itu konsultasinya by WA nih atau by Oke. text. Nah, ini menurut Mas Edo nih ya, gimana supaya dengan keadaan yang terbatas kita konsultasi hanya by WA atau teks ya, Ya. tanpa suara. Ya. Jadi yang tadi kita sudah belajar sebelumnya ada intonasi, Ya. ada zoom mungkin online, ada ekspresi. Ya. Nah, ini kan dengan WA teks itu sangat-sangat berbeda Iya, dengan yang betul. sudah pernah kita lakukan. Nah, menurut Mas Edo sendiri nih, Ya. gimana caranya agar tetap efektif untuk Ya, terima kasih Dokter Ayu. penyampaiannya? Ini pertanyaan dari penanya di episode sebelumnya ya berarti. Ya, jadi ini dari saya nih, karena Oh, kan oke. melihat kemarin sudah mengikuti Nutri Podcast yang sebelumnya. Oh, oke. Ini seru sekali pengalaman Mas Krisna tentang pasien Baik. COVID-19. Buat teman-teman yang belum nonton, jangan lupa ya di episode ke-7 bersama Mas Krisna, pengalaman beliau ahli gizi di rumah sakit. Ya. Ya. Jadi begini Dokter Ayub dan juga sobat Nutri Podcast Lab Gizi yang luar biasa. Memang metode penyampaian pesan tuh macam-macam ya. Ada yang seperti tadi kita lakukan, ada juga by WA. Nah, semua ada plus dan minus masing-masing. Kalau by WA mungkin ini karena untuk praktisnya di era pandemi COVID, mungkin yang konsultasi banyak, sehingga kalau semua dilakukan sesi langsung face to face, one to one ya, Butuh waktu dalam yang lebih Zoom, banyak. butuh waktu yang lebih banyak, sehingga dari segi praktisnya memang WA lebih memungkinkan untuk itu, Dokter Ayu. Tapi memang kelemahan dari WA, kita tidak tahu kan bagaimana ekspresi dari keduanya, intonasi, dari nggak ada. konsultannya dan juga dari Iya. ahli Jadi gizi. kliennya juga dari kliennya. kita tidak tahu ekspresi pasiennya ini gimana ya. Iya. Dan faktor cara membaca. Jadi nanti mungkin karena banyaknya pasien, si konsultannya jawabnya agak praktis-praktis, terus si pasiennya baca kok jawabannya gini ya, Jadi kata-katanya kayak agak salah tangkap gitu. kata-katanya kok cepet banget, praktis semua ini apa dia nggak berkenan saya WA. Jadi akhirnya juga ada miskomunikasi di sana. Jadi memang by WA boleh sobat podcast, tapi itu tadi ada kelemahan-kelemahan, tidak bisa lihat reaksi secara langsung ya. Dan Jadi keduanya ya. memahami konten, apalagi diet ya, atau memahami maksud pesan dari WA tuh, ahli gizinya harus betul-betul memastikan lagi nih apakah beneran dipahami nggak tuh redaksi teksnya, apalagi kalau dijawab sama kliennya siap gitu toh. Nah, apakah dilakukan di rumah kita juga nggak tahu. Apakah sudah menangkap, apakah sudah mengerti, karena kita sulit ya untuk mengevaluasi ya, kalau Iya, cuma betul. siap atau bahkan cuman emoticon oke. Ya agak bingung ya. Jadi kalau saran saya pribadi dimodifikasi, boleh WhatsApp tapi sesekali video call mungkin ya. Video call untuk berkomunikasi secara langsung, yang insya Allah itu saya rasa lebih klop ya untuk tercapainya tujuan komunikasi. Yang kalau di part 1 saya bilang tujuan komunikasi di sini luar biasa, berkelanjutan, karena nggak hanya sampai pada selesai sesi konseling ya. Tidak hanya sampai pada klien itu dapat ilmu tok, tapi bagaimana, apakah udah dilakukan apa belum. Luar biasa nih. Memang banyak sekali ya masalah-masalah di dunia ini ya, terutama masalah-masalah komunikasi. Jadi memang kita sudah banyak banget di pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf banget ya buat teman-teman nih, mungkin ada yang belum terjawab atau belum saya bacakan. Mungkin nanti kita bisa ya, buat teman-teman masih mau menanyakan boleh langsung ke tadi yang sudah disampaikan di part 1 ya. Makanya yang belum nonton di part 1 ada akun Instagram dari Mas Edo nih. Ya. Nah, mungkin nanti bisa diulang di mana Mas kalau mau pengen diskusi lagi lebih jauh dengan Mas Edo? Ya, sobat Nutri Podcast bisa akses Instagram saya di @enjoytalk.id.
di @enjoytalk.id ya. Kalau masih kurang pengen tanya boleh langsung ke Mas Edo ya. Lewat Instagram Lab Gizi juga boleh Ya, ya. bisa di @laboratoriumgizi dan jangan lupa juga subscribe di UPT Laboratorium Gizi di YouTube untuk nanti podcast kita. Nah, karena kita sudah banyak belajar di part 1 mau di part 2 ya Mas Edo ya. Jadi memang saya pengen tahu nih ya. Jadi maksudnya pengen mendengarkan dari Mas Edo nih ya sebagai closing statement atau pesan-pesan nih buat sobat-sobat Nutri Podcast yang lain yang lagi nonton nih. Nah, kira-kira apa yang perlu kita fokuskan terutama masalah komunikasi ini. Ya, terima kasih Dokter Ayub dan juga sahabat-sahabat Nutri Nutri Podcast Laboratorium Gizi Dinkes Provinsi Jawa Timur. Saya Edo, kita sama-sama belajar dan untuk skill komunikasi ini belajar tuh nggak akan berhenti. Saya pun, Dokter Ayub pun semuanya dari kita selalu belajar karena komunikasi sendiri itu adalah sebuah skill seperti yang saya sudah sampaikan. Skill itu dapat menjadi bagus kalau dilatih secara konsisten dan persisten. Konsisten itu terus-menerus sampai kita ingin sampai model komunikasi yang kayak gimana. Persisten itu daya tahan kita kuat nih saat kita ada kendala nggak mudah down. Ya, mudah down. Nah, misalnya dalam sesi konsultasi merasa nggak enak, nggak masalah. Nanti diperbaiki di sesi konsultasi yang berikutnya. Dan karena sesuai di episode pertama kita ya Dokter Ayub ya, mau nggak mau ahli gizi harus bisa berkomunikasi dengan baik. Mau nggak mau itu sudah amanah Permenkes, sudah amanah standar kompetensi seorang nutrisionis dan dietitian harus bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga yuk sama-sama belajar agar komunikasi kita lebih baik dari waktu ke waktu yang akhirnya apa yang kita sampaikan kepada klien atau pasien itu betul-betul dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan klien atau pasien. Begitu Dokter Ayu. Luar biasa banget ya. Saya juga ngerasa terima kasih banget ke Mas Edo ya, kita udah banyak Sama-sama. dapat ilmu ya. Kemudian juga bisa berbagi buat teman-teman atau sobat podcast Nutri Podcast yang ada di rumah atau dimanapun berada ya, yang lagi nonton mungkin lagi boker atau lagi cemil-cemil atau apa, bebas ya, yang penting tetap Oke. dapat ilmu dimanapun yang berada. Ini kelebihannya kita kalau kita daring ya. Oke. Jadi terima kasih Sama-sama. Saya lagi juga Mas terima Edo kasih. ya. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya, jangan lupa nonton part satunya juga. Kita banyak video edukasi tentang banyak hal yang kita sudah bahas di podcast sebelumnya ya. Jadi langsung aja ya, like, comment, and subscribe di UPT Laboratorium Gizi, atau bisa ke Instagram kita di @laboratoriumgizi, atau di Facebook juga. Kalau yang pakai Facebook nih, bisa di Laboratorium Gizi, atau bisa di website kita di www.laboratoriumgizi.pemprov.jatim.laboratoriumgizi.jatimprov.go.id. Nah, oke, itu ya Mas Edo ya. Ya, Terima saya kasih juga terima sekali kasih. lagi ya buat teman-teman dari podcast. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Sarang ya.